Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nasifa. Saya seorang mahasiswi di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Loka 2C non-reguler. Jadi NPM saya 212308506. Maksud saya membuat video pada hari ini untuk memenuhi tugas middle test saya pada mata kuliah Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Jadi, tema dari video saya hari ini, saya akan menjelaskan mengenai tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Sebelum kita mengikis lebih jauh, apa itu dinamika kependudukan di Indonesia dan bagaimana dinamika kependudukan di Indonesia, saya ingin memberitahu terlebih dahulu kepada teman-teman, apa itu dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah, dan persebarannya mengalami perubahan. Akibatnya terjadi proses demograf, yaitu kematian, kelahiran, dan perpindahan atau yang sering disebut dengan imigrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kependudukan ada dua macam, yaitu ada faktor alami dan faktor non-alami. Yang pertama itu faktor alami. Faktor alami di sini terbagi dua, yaitu kematian dan kelahiran. Sedangkan faktor non-alami di sini hanya ada satu macam, yaitu migrasi atau perpindahan. Nah, jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman sekalian untuk mengikis lebih jauh tentang dinamika kependudukan di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikutnya. Baik, yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Beberapa faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas, yang pertama yaitu pernikahan usia muda, yang kedua tingkat kesehatan yang baik, yang ketiga asumsi bahwa anak banyak rezeki, yang keempat kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional, dan yang kelima itu kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan mengenai angka kelahiran pada tahun 2021. Nah, dapat kalian lihat pada perekaman sebelum tahun 2021 itu terdapat 195,665,182 jiwa. Kemudian dilakukan perekaman kembali pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan pada angka kelahiran, yaitu menjadi 198,628,692 jiwa. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu gambar kedua, yaitu prediksi angka kelahiran di tahun yang mendatang. Nah, di sini ada beberapa contoh atau prediksi angka kelahiran di tahun yang mendatang. Nah, selain ada faktor yang memperlancar atau meningkatkan angka kelahiran, ternyata ada beberapa faktor juga yang menghambat angka kelahiran atau antinatalitas. Yaitu yang pertama yaitu pelaksanaan program keluarga berencana atau KB, yang kedua asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga, yang ketiga yaitu pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua. Ini biasanya banyak pada perusahaan atau pegawai negeri sipil. Dan yang terakhir yaitu penundaan usia pernikahan. Kemudian di sini saya berikan contoh untuk jumlah pelaporan kematian laki-laki di DKI Jakarta pada bulan Januari sampai September pada tahun 2019. Oke, langsung saja kita lihat pada bulan pertama yaitu di bulan Januari. Kita lihat di bagian Jakarta Barat itu terjadi kematian sebanyak 589 orang. Di Jakarta Pusat terdapat 332 orang. Di Jakarta Selatan tingkat kematian juga lumayan banyak, yaitu sebanyak 606 orang. Di Jakarta Timur sebanyak 839 orang. Dan di Jakarta Utara sebanyak 503 orang. Oke, kita lihat lagi pada bulan berikutnya yaitu bulan Februari. Kita lihat kembali di bagian Jakarta Barat itu terjadi kematian yang lumayan meningkat, yaitu sebanyak 635 orang. Di Jakarta Pusat terdapat peningkatan juga sebanyak 5 orang, yaitu menjadi 337 orang. Dan alhamdulillah di Jakarta Selatan itu terjadi penurunan angka kematian yang lumayan banyak, yaitu menjadi 592 orang. Di Jakarta Timur juga mengalami penurunan menjadi 768 orang, dan di Jakarta Utara juga mengalami penurunan sebanyak 470 orang. Oke, langsung saja kita lihat kembali pada bulan ketiga yaitu bulan Maret. Di bagian Jakarta Barat itu mengalami peningkatan sebanyak
orang menjadi 650 orang, di Jakarta Pusat menjadi 338 jiwa, di Jakarta Selatan menjadi 625 jiwa, wow lumayan meningkat, di bagian Jakarta Timur menjadi 877 jiwa, dan di Jakarta Utara juga cukup meningkat angka kematiannya, yaitu sebanyak 519 jiwa. Lanjut di bulan April, di mana di Jakarta Barat mengalami penurunan angka kematian, yaitu menjadi 588 jiwa, di Jakarta Pusat menjadi 371 jiwa, di Jakarta Selatan menjadi 527 jiwa, di Jakarta Timur menjadi 802 jiwa, dan di Jakarta Utara menjadi 490 jiwa. Lanjut di bulan Mei, pada bagian Jakarta Barat itu mengalami penurunan juga 572 jiwa, di Jakarta Pusat menjadi 305 jiwa, di Jakarta Selatan menjadi 531 jiwa, di Jakarta Timur menjadi 782 jiwa, dan di Jakarta Utara menjadi 437 jiwa. Baik, lanjut di bulan Juni. Di bagian Jakarta Barat itu terdapat kematian sebanyak 473 jiwa, di Jakarta Pusat sebanyak 328 jiwa, di Jakarta Selatan sebanyak 473 jiwa, di Jakarta Timur sebanyak 800 jiwa, dan di Jakarta Utara sebanyak 423 jiwa. Dan seperti yang kalian lihat pada tabel atau grafik di atas, itulah angka kematian yang ada di DKI Jakarta pada bulan Januari sampai September tahun 2019. Selain kelahiran yang memiliki faktor pendukung peningkatan kelahiran, ada beberapa faktor juga yang mendukung peningkatan angka kematian atau promortalitas. Yang pertama yaitu rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, yang kedua kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, yang ketiga kecelakaan lalu lintas, yang keempat bencana alam, dan yang kelima yaitu peperangan. Selain faktor pendukung, ada juga beberapa faktor yang menghambat peningkatan angka kematian atau antimortalitas. Yang pertama yaitu tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan, yang kedua fasilitas kesehatan yang memadai, yang ketiga yaitu lingkungan yang bersih dan teratur, dan yang keempat ajaran agama yang melarang bunuh diri. Selain kematian dan kelahiran, ada juga faktor lain yang mempengaruhi dinamika penduduk, yaitu migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Mobilitas penduduk ada yang bersifat non-permanen atau sementara, misalnya yaitu turisme balik nasional maupun internasional, dan ada mobilitas penduduk permanen atau menetap. Setelah mengetahui di mana faktor yang menjadi terjadinya dinamika kependudukan, kita juga perlu mengetahui di mana sumber data kependudukan. Yang pertama yaitu sensus, yang kedua survei, yang ketiga registrasi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian sensus. Sensus penduduk adalah keseluruhan proses mengumpulkan, menghimpun, menyusun, dan menerbitkan data demografi serta ekonomi dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis sensus. Berdasarkan tempat tinggal penduduk, sensus dibedakan menjadi yang pertama yaitu de facto, yaitu cara menghitung jumlah penduduk terhadap warga yang ditemukan pada saat penjajahan berlangsung, walaupun orang tersebut bukan warga asli pada wilayah yang sedang diadakan sensus. Contohnya saja ada seseorang yang bernama Andi, di mana Andi adalah orang yang berasal dari Ternate, tetapi dia bekerja di bagian Karangasem. Kemudian di bagian Karangasem ada melakukan sensus, jadi secara otomatis Andi terhitung di bagian Karangasem, bukan Ternate. Kemudian yang kedua yaitu de jure, yaitu dilakukan dengan cara melakukan perhitungan terhadap warga penduduk asli di daerah yang sedang dilakukan sensus. Untuk membedakan antara penduduk asli dan bukan asli, ialah dari kepemilikan kartu tanda penduduk atau KTP atau kartu keluarga, atau yang sering kita dengar dengan KK. Contohnya lagi, ada seseorang yang bernama Andi, yang dimana Andi ini adalah orang yang berasal dari Ternate yang bekerja di Bali. Jadi ketika diadakannya sensus penduduk di Bali, Andi tidak termasuk atau tidak tercatat di Bali dikarenakan mereka memakai sistem de jure. Kemudian jenis sensus selanjutnya yaitu berdasarkan metode pengisiannya. Yang pertama yaitu metode canvasser,
yaitu pelaksanaan sensus di mana petugas mendatangi tempat tinggal penduduk dan mengisi daftar pertanyaan. Kemudian yang kedua yaitu metode householder, yaitu pelaksanaan sensus di mana pengisian daftar pertanyaan dilakukan oleh penduduk sendiri. Selesai membahas tentang sensus, kita lanjut membahas survei. Survei penduduk merupakan salah satu metode mengumpulkan data penduduk dalam beberapa peristiwa demografi atau ekonomi dengan cara menarikkan sampel daerah sebagai kawasan yang bisa mewakili karakteristik negara tersebut. Selanjutnya yaitu registrasi. Registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan dari kejadian penting yang dialami oleh manusia, seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya yang tertulis. Selanjutnya ada mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu lama atau menetap secara permanen. Yang pertama yaitu mobilitas permanen. Mobilitas permanen disebut juga dengan migrasi. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik negara. Mobilitas permanen dapat dikelompokkan atas mobilitas internasional dan mobilitas dalam negeri. Nah, kemudian ada beberapa contoh dari mobilitas permanen. Yang pertama itu Nisa, seorang WNI atau warga negara Indonesia yang menikah dengan orang Jepang dan sepakat untuk menetap di Kyoto. Yang kedua yaitu Meita tinggal di Tangerang, namun setiap hari ia pulang pergi ke Jakarta untuk bekerja. Yang ketiga, Ojak berhasil meraih gelar sarjana sebagai dokter, walaupun ayahnya seorang buruh tani. Yang keempat, pada pagi hari Wulan sekolah ke Jakarta dengan menggunakan komuter lain. Dan yang terakhir, Adit liburan ke Padang untuk bersilaturahmi kepada sanak saudaranya. Kemudian ada migrasi dalam negeri atau mobilitas dalam negeri. Yang pertama yaitu urbanisasi. Urbanisasi adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk wilayah perkotaan dan akibat perluasan daerah perkotaan, atau yang sering disebut dari desa ke kota. Yang kedua yaitu ruralisasi, adalah perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa. Dan yang terakhir yaitu transmigrasi, adalah pemindahan dan atau kepindahan penduduk dari satu daerah menetap ke daerah lain ditetapkan dalam wilayah Republik Indonesia. Kemudian selain adanya migrasi nasional, ada migrasi internasional atau mobilitas internasional. Yang pertama yaitu ada emigrasi. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Yang kedua ada imigrasi, adalah perpindahan penduduk dari negara lain masuk ke negara kita. Dan yang terakhir ada remigrasi, yaitu adalah kembalinya penduduk satu negara ke tanah airnya sendiri setelah pindah dan menetap di negara asing. Beralih dari mobilitas permanen, mari kita simak kembali yaitu mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas non-permanen dapat dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu komutasi, dilakukan dengan pulang pergi dalam tempo kurang dari 24 jam. Yang kedua ada sirkulasi. Sirkulasi adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen yang dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. Kemudian berikut ini ada contoh mobilitas non-permanen, yaitu orang yang melakukan proses komutasi dinamakan komuter atau pengaju. Contohnya orang-orang yang tinggal di Bogor namun bekerja di Jakarta melakukan perjalanan menggunakan kereta rel listrik Jabodetabek untuk bekerja setiap hari di Jakarta dan kembali pulang ke Bogor di hari yang sama. Sekiranya sampai di sini penjelasan saya mengenai dinamika penduduk di Indonesia. Saya harap teman-teman sekalian bisa memaklumi kesalahan saya yang mungkin sedikit-sedikit ada terjadi selama video berlangsung. Dan saya harap juga teman-teman bisa memahami materi yang saya berikan mengenai dinamika kependudukan di Indonesia. Sekiranya sampai di sini, salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.